mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pengimbasan ya Bu, pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Riana Indrawati SPD. Maka Bapak Ibu nanti kita dengarkan dengan baik dan bersama apa yang disampaikan oleh Ibu Riana. Maka Bu Riana kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu izin membagi ilmunya yang bukan menggurui, tapi membagi ilmu saja yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Pada kali ini saya akan membahas tentang pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Tapi sebelum itu kayaknya pada influence ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, tapi sebenarnya nggak berkaitan sama budaya positif, tapi pemantik aja biar ada seger-seger secuil lah. Suatu hari saya ini punya uang banyak. Nah, uangnya mau saya habiskan Bapak Ibu dengan keliling dunia. Saya mau jalan-jalan keliling dunia tiap bulan Bapak Ibu. Nah, banyak negara yang akan saya kunjungi. Negara pertama yang akan saya kunjungi karena saya tertarik sama culture Jepang nih. Saya akan ke negara Jepang terlebih dahulu. Setelah Jepang, karena saya tertarik sama sistem pendidikan di Finlandia. Nah, setelah dari Jepang saya mau ke Finlandia Bapak Ibu. Setelah ke Finlandia, Pak Haji Adi, kira-kira saya mau kemana Pak Haji Adi? Mekah, Afrika. Mau ke Afrika, salah Pak Haji Adi. Pak Abu Zirma, setelah ke Finlandia saya mau kemana Bu Zirma? Afrika aja, Miss. Ke Afrika, salah Bu Zirma. Ke Eropa, Miss. Kemana? Ke Eropa. Ke Eropa, salah Bu Maria. Kemana Bu? Ke Holland, salah Bu Yuni. Qatar. Salah Pak Ade. Kemana ke Indonesia? Oh, bosan gue Indonesia. Setelah ke Finlandia, saya mau ke Malaysia Bu Ibu. Belgia. Setelah ke Malaysia mau ke mana? Mau ke Belanda. Salah Bu, bukan ke Belanda. Setelah Malaysia, kira-kira saya mau ke mana Bapak Ibu? Kanada. Iya Bu Yuni, saya mau ke Afrika setelah ke Malaysia. Iya, setelah ke Afrika Bapak Ibu saya mau kemana Bapak Ibu? Kemana Bapak Ibu? Ke Brasil, salah Pak, gak mau ke Brasil, gak ada apa-apa di Brasil Pak. Ke Australia salah Bu. Kemana? Ke Polandia salah. Salah Bu. Mongolia, siap Ibu. Mongolia, iya bentar Mongolia, setelah Mongolia mau kemana Bapak Ibu? Ini ada sekitar 7 negara lagi yang akan saya kunjungi. Habis ke salah Pak, saya mau ke Jerman. Setelah ke Jerman saya mau kemana kira-kira Bapak Ibu? Salah Pak. Setelah ke Jerman saya mau kemana Bapak Ibu? Prancis. Salah Bu. Salah Indonesia Bapak saya kemana? Siap mau kembali lagi ke Jepang karena saya suka sama bahasa Jepang. Setelah ke Jepang Bapak Ibu ke salah. Kemana? Salah Finlandia lagi. Afrika, Amerika. Harus bolak-balik Afrika, Amerika. Setelah ke Amerika mana? Ke Singapura. Setelah ke Singapura kemana Bapak Ibu? Korea. Kemana ya? Korea. Ke Oman. Oman ada dua negara lagi Bapak Ibu yang akan saya kunjungi setelah ke Oman. Nigeria. Nigeria terakhir Bu Yuni negara
Palestina. Bapak Ibu, saya ikutnya setiap bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Orang kaya. Iya kan Bu. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin akan tidak selaras dengan guru matematika. Mohon maaf ya Bapak Ibu guru matematika ya. Cluenya adalah bumi itu bulan. Bumi itu bulan. Pak Jaim, 1 tambah 8 berapa Pak Jaim? Iya, siap. 1 tambah 8 2. 2-an. 9 tambah 6 berapa 2-an? 3. Cara 2-an. Aja memeluan. 10 ditambah 8 berapa Pak Agus? 3. Berarti cluenya bumi itu bulat. Berarti yang dihitung apa Bapak Ibu? Lingkaran atau bulatannya luar biasa, hebat-hebat banget ya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu, iya langsung ke materi karena sudah ditunggu sama pemateri yang kedua. Saya membahaskan dari modul 1.4 tentang budaya positif, tapi sebelumnya saya membahas tentang modul 1 dari modul 1.1 sampai modul 1.4 ini berkaitan dari mulai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan ini harus berpusat pada murid. Beberapa pengajaran yang saya lakukan itu pada saat itu masih teacher center yang banyak saya gitu yang berperan aktif dalam pembelajaran. Tapi setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan harus berpusat pada murid atau teacher center. Kemudian pendidikan juga harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di mana kodrat alam adalah peserta didik peserta didik memiliki keunikannya masing-masing, minat, bakat, kemampuan. Itu berdasarkan dari pengalaman atau lingkungan yang membentuk karakter peserta didik. Kemudian ada kodrat zaman, di mana seorang guru ini harus beradaptasi dengan teknologi ya, dalam sebuah pembelajaran. Gunanya untuk apa? Ya untuk mengupgrade pembelajaran kita agar peserta didik ini lebih menyenangkan, lebih efektif dalam proses pembelajaran. Kemudian berkaitan juga dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai ini Bapak Ibu diantaranya adalah berkolaboratif, bekerja sama antara guru dengan rekan sejawatnya, guru dengan peserta didik. Kemudian ada reflektif, ada berpusat pada murid dan lain sebagainya. Lalu pada beberapa minggu yang kemarin juga telah membahas visi guru penggerak. Pada saat itu visi saya dan Bu Aminah sudah selaras dengan visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan mewujudkan nilai profil belajar Pancasila. Pada saat ini saya akan membahaskan materi berbagi ilmu tentang budaya positif. Mengapa sih budaya positif harus ada di sekolah itu? Nah, suasana positif sangat mendukung terlaksana pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri murid. Suasana positif juga dapat membentuk karakter positif murid sehingga akan menjadi budaya positif bagi dirinya dan lingkungannya. Ketika dalam diri anak sudah menanamkan budaya positif, mereka bukan lagi ketika pembelajaran akan tertekan menjadi beban ketika masuk ke kelas, tapi mereka akan lebih menyenangkan. Karena kalau menyenangkan kan sesuatu itu berawal dari hati ya. Sesuatu yang dilakukan dengan hati itu berarti hasilnya akan maksimal. Sama peserta didik juga. Ketika guru kita sebagai guru sudah menerapkan budaya positif di kelas, berarti sistem proses pembelajaran ini akan membuat murid-murid juga menyenangkan. Jadi apa sih budaya positif itu?
Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga mereka menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada di garis bawahi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Alhamdulillah, saya yang bisa menulis nih banyak sekali kegiatan-kegiatan atau kebiasaan yang sudah dilakukan dan membangun budaya positif. Di antaranya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Pasti ya Bapak dan Ibu sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di awal tahun ajaran. Peserta didik bersama dengan wali kelasnya masing-masing. Tapi bukan hanya itu, biasanya guru mata pelajaran juga membuat keyakinan belajar dengan berbagai mata pelajaran. Contoh saya bahasa Inggris, itu membuat kesepakatan yang harus siswanya membawa kamus karena memang menunjang sekali dalam proses pembelajaran. Nah, kesepakatan kelas ini kalau bisa menggunakan kalimat yang positif, tidak ada kalimat yang jangan, tidak dan lain sebagainya. Kesepakatan kelas ini disepakati oleh semua peserta didik dalam satu kelas ini bersama dengan wali kelasnya. Yang kedua adalah mengikuti sholat berjamaah di masjid, entah itu sholat duhur, entah itu sholat Jumat, kemudian sholat duha. Itu salah satunya adalah membangun budaya positif. Kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, terutama kegiatan pramuka, sangat menunjang sekali untuk membangun budaya positif. Kemudian peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan ini berkaitan sama program yang dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu Jumat bersih. Selanjutnya adalah menjadi tutor sebaya atau menuntut kelompok belajar. Nah, Bapak dan Ibu, biasanya siswa itu kan kalau ketika kita nanya sama kita suka segan ya. Sebaiknya mungkin mereka punya tutor sebaya untuk membantu mereka mengatasi kesulitan-kesulitan belajar mereka, atau membentuk kelompok-kelompok kecil yang membantu teman-temannya membantu menyelesaikan kesulitan belajar mereka. Yang terakhir adalah disiplin terhadap waktu. Disiplin terhadap waktu ini diantaranya adalah masuk tepat waktu, kemudian berangkat juga harus tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan lain sebagainya, yang nantinya akan berdampak kepada lingkungan masyarakat atau mereka bisa mengimbaskannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, budaya positif ini juga berkaitan dengan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri melalui pembiasaan. Ini juga berkaitan sama yang tadi, pembiasaan-pembiasaan atau kegiatan yang dilakukan. Di antaranya kegiatan upacara bendera, 5S, sebelum sapa, sopan, dan santun yang biasa dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika pagi hari menyambut siswa di gerbang sekolah. Kemudian kegiatan literasi, kegiatan keagamaan, kegiatan jungsi, dan senam bersama. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang membangun budaya positif dan sudah dilaksanakan di sekolah kita. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5. Yang pertama, penghukum, pemberi rasa bersalah sebagai teman, penantau, dan manajer. Jujur Bapak dan Ibu, sebelum saya belajar tentang budaya positif ini, saya berada di grup yang menghukum dan memberi rasa bersalah. Karena contoh, anak yang ngerjain PR nih, suruh nulis vocabulary, penghukum kalau Bapak Ibu? Enggak. Apa gimana sih? Kemudian ada memberi rasa bersalah juga. Contoh, lagi ngapus karena nggak mau ada yang ngapus di kelasnya.
Jadi saya nangis nih, tapi sambil ngomong, ini gak ada nih ya yang ngapus, ibu nih ya yang ngapus nih ya. Ibu memberi rasa bersalah bapak dan ibu. Itu saya sadari sendiri gitu. Saya sering melakukan hal tersebut gitu. Tapi setelah belajar tentang 5 posisi kontrol dulu, memang yang namanya perubahan itu gak cuma langsung perubahan sedikit demi sedikit. Kira-kira posisi dari bapak dan ibu ini gimana? Bagusnya itu posisi dulu itu sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya di penjelasan berikutnya. Nah, ini bapak dan ibu. Yang pertama adalah pembukuan. Pembukuan, guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, bisa secara verbal maupun secara fisik. Saya nih, sering banget bapak ibu nyindir kita kan bapak ibu. Makanya saya ini sebelumnya menjadi guru yang menghukum karena sering nyindir peserta didik saya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kemudian hasilnya siswanya memberontak, menyalahkan orang atau berbohong. Nah, maksudnya ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya adalah guru yang berperan aktif. Ya, dia tidak meletakkan dirinya, dia tidak menyadari dirinya. Ada guru yang berperan aktif pada saat itu. Kemudian si murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi nih Bu Diana. Kemudian ini marah-marah aja. Kemudian dampak pada muridnya adalah mengulangi kesalahan yang sama. Biasanya kalau marah-marah sudah gebrak-gebrak meja, Bapak Ibu, saya gebrak-gebrak meja. Kemudian ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Besoknya mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya, apalagi nilai bahasa Inggris yang nilainya tuh bagus-bagus banget. Ada 2, 3, 4 paling ya mentok-mentok 5 layar. Ibu kecewa di kelas ini gak ada yang lulus. Ternyata banget Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau nilai bahasa Inggrisnya kecil, ya gitu. Ibu kecewa di kelas ini nih gak ada yang lulus. Apa itu salah? Lanjut. Dampaknya saja, dampak pada murid adalah merasa rendah diri. Yang ketiga adalah menjadi teman untuk peserta didik. Sebenarnya ini ada dampak positif dan negatif gitu. Dampak positifnya mereka bisa bercerita pada kita karena menganggap bahwa kita itu teman mereka. Tapi menjadi dampak yang negatif Bapak Ibu. Ternyata dampak negatifnya adalah ketergantungan sama kita karena memang menganggapnya sudah menjadi teman. Kemudian menjadi pemantau. Ya. Guru berkata menghitung dan mengukur. Dan dampak pada muridnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Contoh, kalau ada sebuah games bahasa Inggris, nanti yang bisa jawab nanti dikasih poin, yang nggak bisa jawab nggak dikasih poin. Itu akan menghitung dari situ. Nanti dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk murid itu sendiri. Dan yang terakhir ini manajer yang harus memang dimiliki gitu. Saya sudah Sudah, alhamdulillah Bu. Saya belum Bu. Ya, saya belum Bu. Luar biasa Bu Diana. Manajer, segala manajer ya Bu ya. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian memang dampaknya akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Kemudian ini dalam waktu 20 hitungan. Bagus sih Pak, kamu berbaris tertib dan bukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan buku? Harus tanyakan bersih, Butian. Lalu bagaimana dengan buku Kenzi? Kotor, Butian. Benar.
Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira posisi guru pada video ini apa Bapak Ibu? Ada mungkin yang mau mengeluarkan opininya atau diulang videonya? Kira-kira posisi kontrolnya sebagai guru apa nih pada video ini? Apa Bapak Ibu kira-kira videonya posisi kontrol dulu sebagai apa? Bulan kamu. Bulan. Ini memberikan rasa bersalah. Jawabannya Bulan berpendapat karena langsung on the spot, mohon maaf ya Bulan ya. Pemberi rasa bersalah, adakah pendapat yang lain Bapak Ibu? Motivasi ya, dari berbuat lebih baik lagi dan menyadari kesalahan diri. Oke, tapi dari 5 posisi kontrol itu Bu, oke. Ini, kalau dia sebagai kan penghukum, sebagai penghukum karena apa posisi guru itu sebagai penghukum karena ketika dia melakukan kesalahan kan bintangnya diambil 1, 2, sama itu dua. Kalau dia melakukan kebaikan atau sesuai dengan yang tidak ada apresiasi dia dikasih 1. Terima kasih Ibu. Saya mungkin kalau menurut saya sebagai pemantau dari anak umumnya kan kurang bersih ya. Nah di situ dipantau oleh gurunya dan suruh disadarkan atau mengambil kesadaran sendiri sebaiknya bagaimana gitu. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya mencoba menjawab yang video ini ternyata adalah ini adalah pemantau Bapak Ibu. Pemantau Bapak Ibu. Kalau pemantau yang pertama nih ya, ini kan tadi kan pemantau itu berhitung gitu, menghitung dan mengukur. Jadi ada bintang. Kalau seandainya bintang enggak motongin kuku, nanti bintangnya ini diambil itu. Ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau, di mana dampak pada muridnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Tadi sanksi atau hadiah itu pertama saya tadi di Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu. Boleh di sesi bertanya ya boleh pakai. Lanjut Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, kesenangan, fun, penguasaan power, kebebasan, freedom, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, kesehatan, rumah, makan, bukan rumah makan, maksudnya rumah, makan, dan kebutuhan biologis. Nah, kalau contohnya ada peserta didik atau murid yang belum sarapan, kemudian pada saat pembelajaran kurang semangat, ngantuk dan lain sebagainya, berarti dia membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup karena belum makan. Yang kedua adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan ketawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi
biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilannya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru. Yang terakhir adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis, yaitu koneksi sosial, berhubungan dengan sosial, kasih sayang, dan merasa menjadi bagian dalam kelompok. Terakhir, materi terakhir kepada Ibu yaitu segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini sebenarnya agak asing juga segitiga restitusi ini apa nih? Sampai di ruang kolaborasi saya tidak paham segitiga restitusi. Baru ketika saya memperhatikan, oh ternyata ini segitiga restitusi ini seperti ini. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya. Mereka dapat berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Kemudian mereka mampu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Tahapan dalam segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh Ibu yang pernah saya lakukan, kebetulan Bu Yuni kemarin pas banget videonya sama Faiz. Kasusnya Bapak Ibu adalah sering alfa, gitu kan? Nah, saya mencoba untuk berdialog dengan Faiz. Kemudian yang saya tanyakan yang pertama adalah kenapa kamu melakukan hal tersebut? Ada kejadiannya. Apa yang terjadi? Setelah itu Pak Is bilang yang terjadi adalah saya sering terlambat ke sekolah, bangun kesiangan dan lain sebagainya. Kemudian ada nih menstabilkan identitas. Ada pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Is. Ada pernyataan katakan Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Benar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Begitu. Itu salah satu dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika Faiz bilang saya terlambat dan lain sebagainya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kemudian dia bercerita, saya terlambat karena malena pulang malam, kemudian berantem dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang memang sifatnya praksi itu gitu. Kemudian setelah memvalidasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan di SMP Negeri 1 Harbulis bahwa peserta didik tidak boleh tidak hadir tanpa keterangan. Dan kita menyadari itu bahwa dia sering tidak hadir tanpa keterangan, kemudian mendapatkan poin. Nah, saya bertanya juga sama kami itu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, gitu. Kemudian sampai dia menyimpulkan sendiri bahwa apa kira-kira yang akan dia lakukan atas kesalahan yang dia perbuat. Yang tadi Bapak Ibu menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian contoh-contoh pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan kepada peserta didik ini
Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Contohnya pernyataannya atau pertanyaannya yang di bawah ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Untuk pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang telah disepakati atau peraturan apa yang sudah disepakati di SMP kita menulis. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contohnya, Bapak Ibu, bukan tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah Bu Riana terus. Bu Riana terus. Segitiga restitusi. Bunda, tadi ibu dengar laporan dari keburukannya katanya kamu habis bertengkar ya dengan Duka. Ya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Bukan harus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya baik, aku sudah selalu mencontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki Dika dan tanpa sadar saya menggunakan ibu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya lah, Bu. Masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal. Tapi Dika yang mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya sudah bersabar dan menahan anak saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tetap sekali tindakan kamu Nina. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Itu sekitar ngomong-ngomong ya enak ya. Oke Bapak dan Ibu, setelah ini boleh sesi tanya jawab. Dan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Ya Bu, mangga Bu. Saya mau bertanya, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Oke, pertanyaan Bu diulang bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah yang baik. Saya mencoba menjawab Bapak Ibu, nanti barangkali setelah ini Bapak dan Ibu ada yang mau menambahkan. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Nah, yang pertama adalah membangun nilai kolaborasi terlebih dahulu. Kolaborasi bekerja sama. Siapa yang bekerja sama? Ya, Bapak Ibu guru beserta dengan kepala sekolah berkolaborasi terlebih dahulu. Kemudian apa yang dikolaborasikan? Berdiskusi tentang apa? Berdiskusi tentang program-program yang akan dijalankan untuk membangun budaya positif. Setelah berdiskusi, kemudian didapatkan program-program yang membangun budaya positif baru. Budaya positif ini disampaikan kepada peserta didik dan juga warga-warga sekolah. Contohnya membangun budaya positif Jungsi kan baru sekarang yang Bapak Ibu ya. Jungsi adalah salah satu program dari pembentukan budaya positif di sekolah. Nah, Jungsi ini awalnya kan didiskusikan terlebih dahulu antara bapak kepala sekolah dengan rekan guru yang lain, di mana Jungsi ini kegiatannya
Lalu aplikasi dia sudah disepakati oleh Bapak dan Ibu, sudah hasil ada diskusinya disampaikan kepada peserta didik bahwa akan diadakan jungsi Jumat bersih setiap hari Jumat dan kegiatannya adalah ini salah satunya. Begitu. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau menambahkan? Tidak? Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Boleh, Miss? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Bu Yana. Kalau tadi Putri bertanya tentang bagaimana cara membangun budaya positif itu sendiri, bagi saya pribadi nampaknya bukan hal yang mudah sebenarnya ya, butuh proses juga. Maka pertanyaan saya, tantangannya sendiri apa nih, Miss Yana? Ini berdasarkan pengalaman yang sudah dilalui, gitu ya. Tantangan dalam membangun budaya positif ini seperti apa, gitu ya? Mungkin bisa dibagikan kepada kami. Tantangan yang dihadapi ketika membangun budaya positif berdasarkan pengalaman, karena saya menjadi anggota literasi, mungkin saya akan menjelaskan tantangan-tantangan yang saya hadapi ketika membangun budaya literasi. Mungkin penerusnya Bu Yanti, saya hanya melanjutkan, gitu kan. Tapi ternyata setelah melanjutkan pun namanya juga kehidupan, pasti akan ada tantangan dan masalah yang dihadapi. Budaya literasi membaca, sebenarnya anak tuh dipaksa kan, awalnya mereka dipaksa gitu untuk membaca sesuatu yang mereka gak mau awalnya, karena kan ada yang fiksi, ada yang non fiksi. Kalau yang fiksi oke, kalau yang sifatnya cinta-cintaan, romance berkaitan sama kehidupan remaja, itu yang non fiksi gitu kan, yang mereka tuh ya dipaksa karena 3 bulan pertama harus non fiksi. Itu kendala yang pertama. Tantangan yang dihadapi pertama adalah bagaimana cara anak suka gitu. Itu tantangannya. Anak merasa tertekan, bukan tertekan sih, maksudnya hanya menggugurkan kewajiban mereka gitu kan, menggugurkan kewajiban mereka untuk ya membaca gitu. Kemudian membuat reviewnya juga ya asal-asalan. Itu tantangannya juga. Ini berpengaruh sebenarnya. Bukan berpengaruh, maksudnya berdasarkan dari lingkungannya. Kalau memang lingkungan di rumahnya sudah terbentuk untuk selalu membaca atau mereka suka yang namanya membaca, mereka akan oke gitu. Tapi ini mah yang jadi kendala dan tantangannya dari rumahnya, mereka tidak suka baca, sukanya baca WA dari dia aja gitu kan. Nah, jadi dari tantangannya itu kan berarti yang nggak suka baca, kemudian yang merasa literasi itu banget sama mereka tuh baca aja daftar isi pulang paling Bu Jen, pulang udah daftar isi banyak gitu. Mungkin tantangannya itu Bu, tapi mungkin Bapak dan Ibu punya solusi nggak? Jadi aku yang nanya, aku mana lagi ya gitu. Ya masih sekitar itu sih solusinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tahu nih orangnya nih. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Riana, ya tadi menyampaikan bahwa dengan cara budayanya, walaupun budaya positif dengan cara memaksa ya Bu Riana. Saya juga pernah melaksanakan dengan cara memaksa, ya kan, anak-anak tetap walaupun dipaksa akhirnya melewat Bu. Ya, karena beda dengan seperti paku kalau nggak diambil nggak bakal masuk kan, dipaksa. Tapi ini anak itu kalau dipaksa ya susah. Sebab Nabi juga melarang, Rasul ya, Nabi itu ya pernah terjadi ya dengan pamannya memaksa pamannya untuk membaca supaya masuk Islam ya, langsung dapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh ya, dilarang namanya memaksa, karena memaksa itu menurut saya bukan budaya positif.
Jadi solusinya kita rangsang anak tersebut untuk supaya merasa ingin tahu dulu. Seriusnya dulu. Kalau dia udah ada rasa ingin tahu, nggak bisa merasa, dia akan belajar dengan sendirinya. Itu. Makanya kita harus pikirkan cara-cara untuk merangsang tersebut. Belajar merangsang konsep. Apa yang tema ya agar anak sampai yang namanya membaca. Adalah supaya ibu adalah saya buka dua putri apa sepasang Bagus merangsang, bagus. Saya punya pengalaman dan sampai sekarang tidak tuntas. Mau merangsang di luar Dua tahun atau 3 tahun yang lalu saya punya murid namanya itu Restu Bayi, Restu. Ya, itu kebetulan saya wakasi. Pada saat itu dia tidak melakukan tugas. Ada kayak matematika tidak melakukan pekerjaan itu. Kemudian saya panggil berkaitan dengan segitiga restitusi tadi, misalkan memvalidasi dan membuat dia jelas tahapan-tahapan itu melalui berbagai pertanyaan, tapi anak akhirnya cukup menangis. Memang wataknya begitu, kalau ditanya menangis. Nah, sehingga berkaitan dengan fase 3 restitusi tadi itu tidak tuntas, mereka sampai menangis tidak bisa menjawab. Nah, kalau menghadapi anak seperti itu, bagaimana solusinya? Nah, begitu. Ini pengalaman memang terjadi. Namanya restu. Nah, ini sekarang sudah lulus ya. Oh, barunya kecil ya, memang susah ngomong. Ya, cukup. Saya bawa pertanyaan yang begitu luar biasa, sampai apa ya jawabannya? Sebelum saya menjawab, barangkali Bapak dan Ibu akan memberikan pendapatnya. Ibu guru BK. Nah, kalau sudah terangsang kan buka sendiri. Emang pasti. Untuk garis itu kebetulan kan waktu kelas 7 itu rakyat dari Pak Sigis itu ketemu saya aja itu udah nangis Pak, ngobrol gitu. Jadi saya ya ini barangkali saya salah ya dalam menyimpulkan penggunaan segitiga restitusi ini bisa kita pergunakan untuk anak-anak yang bisa komunikasi dengan kita. Kalau garing itu boro-boro ngomong ya, melihat rumah saya kalau nggak saya itu udah nyeramin gitu. Gitu. Jadi kalau anak ini bisa diajak ngobrol, kenapa ada permasalahan apa? Kemudian restitusi bisa dipakai. Tapi kalau misalnya anak ini diajak ngobrol saja sudah cep, nggak ada responnya, ya harus dirangsang aja Pak ya. Jadi kemudian segera restitusi itu nggak bisa diakan dikasih. Mau silakan ditambah. Seperti itu nanti pendekatannya yang berbeda. Mohon izin untuk menambahkan, jadi kasus Restu yang diwakilasi sama Pak Agus itu ketika tahapan restitusi sudah dilakukan ya Pak, tapi hasilnya cuma menangis saja. Nah mungkin kalau saran dari saya, kita pakai 5 posisi kontrol dulu buat anak itu merasa menjadi tuan guru seperti itu.
tapi tidak dilakukan dengan kata-kata yang menyakitkan, tapi pelan-pelan caranya. Nah setelah itu, kalau misalnya si anak itu sudah nyaman dengan kita karena memposisikan kita sebagai teman, kita naik level. Misalnya menjadi manajer langsung. Nah, baru pada proses kita menggunakan 5 kontrol posisi guru itu, kita laksanakan restitusi itu seperti itu. Jadi yang pertama harus juga kurang ini ya, yang menstabilkan identitas dulu gitu kan, karena kan si restunya itu udah merasa nyaman gitu dengan kita sebagai wali kelasnya. Kemudian dari menstabilkan identitas baru dia mau ngomong gitu Pak, mau ngomong ini sebenarnya saya tuh ada masalah, cuma karena saya merasa nggak ada orang tuh yang tepat untuk saya curhatin gitu Pak. Nah makanya restitusinya gagal seperti itu, maka saran saya tuh pakai dulu yang 5 posisi kontrol dulu. Terima kasih. Tadi itu Waalaikumsalam. Jadi dari posisi kontrol guru ini ya Bapak Ibu ya, sebagai penghukum segala macam lah sampai sebagai manajer posisi paling tinggi. Menurut saya kita sebagai guru tidak harus dalam posisi manajer. Kita punya peran 5 itu, kita dapat gunakan dalam setiap kondisi. Artinya gini, saya punya pengalaman tahun kemarin siswa 9G yang menikah Bapak Ibu. Ini tertutup banget, untuk diajak ngobrol itu susah anaknya. Maka saya nggak bisa langsung mengambil posisi sebagai manajer saat itu. Saya ambil posisi dulu sebagai teman dulu. Ngobrol lah, kemudian buat dia nyaman, buat anak-anak nyaman. Hal yang sama saya terapkan ketika saya jadi wali kelas. Saya nggak bisa langsung ambil posisi sebagai manajer. Saya mau jadi ambil posisi sebagai teman dulu. Buat mereka nyaman. Kemudian kalau mereka sudah nyaman, maka secara otomatis mereka akan terbuka menyampaikan apapun kita. Ketika ada masalah, kemudian mereka menyampaikan permasalahan kami ke kita, maka di situ saya dulu posisi bukan sebagai teman, tapi sebagai manajer. Atau bisa jadi saya sebagai pemantau, memantau kondisi kelas dan lain sebagainya. Jadi dari 5 posisi kontrol guru ini, menurut saya fleksibel tergantung Bapak Ibu mempunyai kasus seperti apa, kemudian kita pandai-pandai menempatkan diri dalam 5 posisi kontrol seperti itu. Sama dengan jawaban Ibu Aminah. Ibu Aminah, Bu Yuni, untuk jawaban bagus gimana? Jadi begini, saya mencoba untuk lebih jauh ya, lebih ke sifat dan watak. Akhirnya karena beberapa kali memang kami gagal. Nah, mungkin juga dirasakan oleh Bapak Ibu guru yang lain berkaitan dengan restu. Kebetulan saya pas di kelas 8 saya wali kelasnya, saya pengen tahu lebih jauh. Akhirnya orang tuanya itu dipanggil. Sebelum orang tuanya dipanggil, saya tanya teman-temannya. Tapi memang dia kan dekat dengan temannya selalu ada punya masalah, nggak putus. Cukup dengan seperti itu menyendiri, kemudian menangis, sehingga dengan teman-temannya ini saya tanya seperti itu, nggak putus juga, saya coba panggil orang tuanya. Nah orang tuanya juga ngerti, nggak keder bilangnya, gimana nih, begini. Saya juga nggak ngerti Pak. Mungkin karena sudah watak atau gimana? Itu jawaban orang tua. Ya seperti itu, sehingga dia sampai dia naik ke kelas 9 juga, nggak selesai akhirnya Pak. Sampai sekarang. Karena kelihatannya memang sudah jadi apa ya, watak gitu ya. Jadi kalau ada persoalan dia nangis, nggak sampai kemudian muncul. Saya mencoba pendekatannya dengan cara yang baik-baik, dengan anggap saya sebagai teman lah, seperti itu. Tapi memang nggak bisa. Saya mencari teman dekatnya juga seperti itu. Nah ini yang jadi persoalan sehingga yang saya tanyakan seperti hari ini. Terima kasih. Mungkin di kelasnya ada yang jadi best friend-nya nggak sih Pak? Saya tanya. Nggak ada. Waktu itu nggak ada yang dekat dengan dia. Oke. Beda kelas. Ada Bu Yuni beda kelas. Baik.
Pak mungkin nih Pak, kalau pengalaman saya nangis kayak gitu nggak bisa bercerita sama orang lewat tulisan Pak, menuliskan sesuatu juga, itu kan tulisnya juga nggak jalan Pak. Ya, pokoknya intinya Pak, berarti kalau seperti itu ya pendekatnya kepada orang-orang terdekat ya Pak, teman, kemudian orang tuanya. Ya waktu itu teman dekatnya yang saya tahu sebatas dengan teman sekelas. Oke, berarti teman dekat orang tua ya Pak ya, untuk kepada ibu. Sudahnya Bapak Ibu itu terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan juga masukan-masukannya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu ya. Ibu akan membagikan sticky note ini, silahkan kalian tulis kesepakatan kelas apa yang ada di kelas 8, yang seharusnya ada di kelas 8. Kita mau 1 atau 2? Silakan ditulis kesepakatan kelasnya. Ya, silakan yang sudah sticky note-nya diletakkan di sini yang nyata. Kasih nama bawahnya. Di sini semua. Silakan. Cari, ya. Yuk, boleh. Bisa umum.
Ferdi, karena Ferdi terakhir, sini Ferdi. Ferdi, ini ada beberapa yang dituliskan oleh temanmu. Nanti kita akan membuat kesepakatan yang ditulis sama temanmu, setuju atau tidak setuju. Ferdi, silakan bacakan Ferdi. Ya Ferdi, bacakan. Iya, random aja bacainnya. Semuanya. Tidak tidur di kelas saat jam pelajaran. Oke, yang pertama adalah tidak tidur di kelas pada saat pembelajaran. Seharusnya yang baik, kesepakatan kelas yang baik adalah menggunakan kalimat yang positif. Nah, tidak boleh, kata tidak boleh, jangan menggunakan kalimat yang positif. Kalau tidak boleh tidur di kelas, berarti kalimat positif. Yang ada tidaknya. Selain ada jangan, selain dilarang, itu kalimat-kalimat yang negatif. Buat kalimat yang positif. Memperhatikan guru saat pembelajaran. Memperhatikan guru pada saat pembelajaran dengan dengan fokus gitu ya. Ya. Apa mendengarkan. Tidak boleh makan di dalam kelas atau pelajaran. Tidak boleh makan di dalam kelas pada saat jam pelajaran. Setuju? Setuju. Tapi kan tadi tidak ada kata tidak boleh. Lanjut dulu ya. Ya, lanjut Ferdi. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya jadi apa? Membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Piket kelas jadi satu kesatuan. Apa? Menjaga kebersihan kelas. Lanjut Ferdi. Memberi salam saat baru memasuki kelas. Menjaga kebersihan kelas. Memberi salam ketika guru masuk kelas. Masuk kalimatnya sudah sopan, santun, salam, senyum. Masuk kalimat satu-satuan aja ya, berarti ya. Berarti menerapkan 5S. Lanjut Ferdi. Apalagi pergi ke toilet tidak lebih dari 2 orang. Pergi ke toilet tidak lebih dari 2 orang. Itu kalimat positif negatif. Positif. Positif kan ada kata tidak ya. Tidak. Ya positif. Pergi ke toilet tidak lebih dari 2 orang. Ada lagi? 2 orang sama. Ini mungkin sama-sama siapa? Bacakan aja. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Setuju? Ya. Kalau ngerjainnya kan gampang aja ya. Ngumpulinnya tepat waktu. Ada lagi? Setiap anggota kelas wajib melaksanakan piket. Setiap anggota kelas wajib melaksanakan piket. Sudah ada ya? Iya, menjaga kebersihan kelas. Mungkin ini sudah tercover seluruhnya ya. Oke.
kasih kembali ke tempatnya. Ibu bacakan kesepakatan kelas untuk kelas 8A. Yang pertama adalah mendengarkan guru pada saat pembelajaran dengan fokus. Kedua, menjaga kebersihan kelas. 3, menerapkan 5S. Yang keempat, pergi ke toilet tidak lebih dari 2 orang. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Setuju? Setuju. Oke, demikian kesepakatan kelas 8A. Assalamualaikum. Gimana Pak Is sekarang keadaannya? Oke. Pak Is kan kemarin ini ya nggak berangkat ya. Oke. Coba ceritakan gimana sih kejadiannya? Kemarin tuh bangunnya jam 7. Kesiangan, jadi nggak berangkat nih. Oke. Ibu yakin pasti ketika kamu kesiangan tuh pasti punya alasan, punya kejadian sebelumnya hingga kamu kesiangan kan? Coba ceritakan gimana. Akhirnya kesiangan, mamamu nggak bangunin, tapi kamu yang nggak bangun. Oke. Pasti semua orang kan punya kesalahan ya, kayak kamu terlambat, baru kesiangan, itu kan sebuah kesalahan kan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, kira-kira kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas kita tuh apa? Apa kesepakatan kelas kita? Tidak boleh tidak berangkat tanpa keterangan. Itu kamu melakukan hal itu ya. Iya, berarti di situ tuh kesepakatan kelas kita, dari kesepakatan kelas kita tuh ada yang kamu langgar ya. Iya, apa? Tidak berangkat tanpa keterangan. Jadi setelah ini kira-kira apa yang kamu lakukan? Lebih rajin berangkat. Ya, oke. Berarti setelah ini Pak Is akan berjanji untuk lebih rajin berangkat lagi ya. Berarti Ibu akan kontrol setiap harinya absensinya ya, biar Pak Is berangkat aja setiap hari ya. Apapun masalah Pak Is yang dihadapi di rumah, tetap itu nggak ada sangkut pautnya sama pembelajaran di sekolah. Tetap rajin belajar. Kalau di rumah Pak Is punya masalah